Pengertian anak. Autis adalah gangguan perkembangan otak yang memengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Autis juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Autis sekarang disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD. Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada tiap penderita. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif, PPD-NOS, gangguan autistik, dan childhood disintegratif dan disorder. Ada 8 karakteristik anak autis. Yang pertama, mengulangi perkataan dan perilaku. Yang kedua, sering berkomunikasi sendiri. Yang ketiga, memiliki ketertarikan pada suatu objek. Yang keempat, sulit berkomunikasi. Yang kelima, kurang peka terhadap suara. Yang keenam, kerap merasa emosional. Yang ketujuh, kurang menyukai kontak fisik. Yang kedelapan, tidak memiliki empati. Tempat dan tanggal pelaksanaan observasi pada Jalan Kuin Selatan, Gang 3 Roda, RT 03 nomor 27 pada Rabu 28 April 2021. Untuk observasi kepada guru, kami laksanakan pada SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin di Jalan Sulawesi nomor 20, Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan kode pos 70115 pada Kamis 29 April 2021. Identitas atau biodata anak. Bernama Khalisa Azahra, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 29 Mei 2012. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak-anak kandung. Zahra adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia bersekolah di SDN Pasar 5 kelas 3 dan alamat rumah di Banjarmasin, Jalan Pangeran, Gang SDN Pangeran 2, RT 7 nomor 1. Identitas orang tua Zahra. Ayah Zahra bernama Aris Syamsuddinur dengan usia 40 tahun, beragama Islam, status ayah kandung. Pendidikan tertinggi ayah Zahra adalah S1 profesi keperawatan. Pekerjaan sekarang adalah PNS. Alamat tinggal di Banjarmasin, Jalan Pangeran, Gang SDN Pangeran 2, RT 7 nomor 1. Identitas ibu Zahra bernama Maimunah, umur 40 tahun, agama Islam, status ibu kandung. Pendidikan tertinggi Ibu Zahra adalah S1 pendidikan profesi dokter. Pekerjaan sekarang adalah PNS. Alamat tinggal di Banjarmasin, Jalan Pangeran, Gang SDN Pangeran 2, RT 7 nomor 1. Kemudian ada instrumen identifikasi dari DSM-4. Yang pertama ada gangguan kualitatif pada interaksi sosialnya. Yang pertama ada tidak mampu menjalin interaksi sosial nonverbal, kontak mata, ekspresi muka, posisi tubuh, dan gerak-gerik yang kurang tertuju. Zahra tidak kesulitan dalam hal itu, cuman memang terkadang dia kurang fokus. Terus yang kedua ada kesulitan bermain dengan teman sebayanya. Tidak empati atau memiliki perilaku berbagi kesenangan atau minat. Ya. Kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional dua arah. Ya. Kemudian ada untuk gangguan kualitatif pada komunikasi. Yang pertama ada tidak atau terlambat bicara, tidak bersuara atau berkomunikasi nonverbal. Iya. Bisa bicara tapi tidak untuk komunikasi atau inisiasi egosentris. Tidak. Bahasa aneh dan diulang-ulang atau stereotip. Iya. Kemudian cara bermain kurang variatif atau imajinatif atau kurang imitasi sosial. Tidak. Kemudian ada C, perilaku yang terbatas atau berulang dan berpola pada minat dan kegiatan. Yang pertama ada mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebihan, baik intensitas dan fokusnya. Ya. Terpaku pada suatu
kegiatan atau ritualistik atau rutinitas yang tidak berguna. Tidak. Ada gerakan-gerakan yang aneh, khas dan berulang-ulang, iya. Seringkali sangat terpaku pada bagian-bagian tertentu dari suatu benda, iya. Pada interaksi sosial, Zahra mampu menjalin interaksi sosial nonverbal antara kontak mata, ekspresi wajah, dan posisi tubuh. Namun, Zahra tidak mampu menjalin interaksi sosial non-gerak-gerik yang kurang tertuju. Zahra tidak kesulitan dalam bermain dengan teman sebayanya. Tetapi Zahra tidak ada empati, perilaku berbagi kesenangan, atau minat. Dan Zahra kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional antar dua arah. Dalam komunikasi sosial, Zahra mengalami keterlambatan bicara. Namun Zahra berusaha berkomunikasi nonverbal, dan Zahra tidak bisa bicara tetapi tidak untuk komunikasi inisiasi. Nah, lalu bahasa aneh dan diulang-ulang itu terjadi pada Zahra. Zahra dapat dibilang bermain dengan kurang variatif, tetapi untuk cara bermain yang kurang imajinatif dan imitasi sosial tidak dialami oleh Zahra. Dapat dilihat dari perilaku, Zahra mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang khas dan berlebihan, baik intensitas dan fokus. Tetapi Zahra tidak terpaku pada satu kegiatan ritualistik atau rutinitas yang tidak berguna. Zahra mengalami gerakan-gerakan aneh atau gerakan yang berulang-ulang, dan Zahra seringkali sangat terpaku pada bagian-bagian tertentu dari suatu benda. Analisis hasil identifikasi. Berdasarkan hasil analisis identifikasi yang kami lakukan ialah anak autis yang bernama Halisa Azahra dari 3 bersaudara, dan dia adalah anak kedua. Saat kelahiran Zahra, orang tua dari Zahra tidak memiliki masalah dalam kehamilan dan saat persalinan dengan keadaan normal. Dengan berat 3.400 gram, panjang bayi 51 cm. Pemeriksaan dilakukan dengan rutin, kualitas makanan yang cukup, dan tidak ada kesulitan dalam memakan makanan. Dari perkembangan fisik Zahra, terlihat seperti anak normal lainnya. Dari berdiri 10 bulan, berjalan pada umur 1 tahun, bersepeda pada umur 3 tahun, dan naik sepeda roda 2 pada umur 7 tahun. Tetapi Zahra belum bisa berbicara dengan kalimat yang lengkap atau belum menguasai bahasa. Ia hanya bisa mengucapkan kata miss, pak, yang dalam artian bapak, pada umur 2 tahun. Zahra masuk TK pada umur 4 tahun. Ada kesulitan saat masih TK, yaitu berkomunikasi. Pada umur 7 tahun, Zahra masuk sekolah SD dan mulai mengikuti terapi wicara di TK Bina Sejahtera dan terapi ABK di PLDPI. Ia juga pernah mengikuti perlombaan mewarnai saat PAUD di TK. Mata pelajaran yang disenangi adalah menggambar. Kesimpulan, berdasarkan instrumen di atas, dalam aspek gangguan kualitatif pada interaksi sosial terdapat 3 ciri yang kami dapat dari Zahra, yaitu tidak mampu menjalin interaksi sosial nonverbal, gerak-gerik kurang tertuju, dia tidak memiliki empati dalam berbagi kesenangan dan minatnya, dan yang terakhir kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional dalam 2 arah. Dalam aspek kualitatif pada komunikasi terdapat 3 ciri, yaitu terlambat bicara, tidak bersuara berkomunikasi nonverbal, cara bermain kurang variatif, dan menggunakan suara bahasa aneh yang diulang-ulang atau stereotip. Dalam aspek perilaku yang terbatas, berulang, dan berpola pada minat dan kegiatan terdapat 3 ciri, yaitu mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang khas dan berlebihan, baik intensitas dan fokusnya, menggunakan gerakan-gerakan aneh yang khas dan berulang-ulang, dan yang terakhir seringkali terpukau pada bagian-bagian tertentu dari suatu benda. Kebanyakan sorangan mah ya mainan. Soalnya nang kakaknya kan di mau, soalnya kadang kan marah tuh dari sorangan kakak bisa. Tapi belinya lagi ipin-ipin, tukangnya TV itu kalau mau hapin, saya serangan. Oke kalau jadi teman, takut lu. Abi, mana Abi? Abi. Karena kan anak itu lumayan aktif, kalau lumayan sangat aktif banyak.
buat itu yang ikut aja pulang lepas pokoknya langsung masuk kelas dia masuk di bapak itu udah lepas itu pernah minta di sini dia mau cuma kada diberi gitu no. Pernah sih saya tapi dia itu nggak mesti cuma yang maksudnya masih kita Itu di sana pelajaran apa juga yang biasanya untuk khusus Maksudnya mereka tuh khusus atau beberapa kelas mungkin karena anaknya lumayan terkondisikan ya ada 4 3 ada akses tersendiri kayak fasilitas sendiri atau masih umum saja? karena itu kali ya kayak awal-awal kayak megang-megang aja kan ada alatnya ya nah pas itu kadang BTK ada belajarnya juga sebenarnya masih sama sih sama anak regular cuma kadang bahasa yang dimudahkan